Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GA Tech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini, GA Tech akan menyelesaikan lab OSPF multi area, yang mana di sini GA Tech menggunakan 11 router mulai dari R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, dan R11. Kemudian menggunakan dua klien A dan klien B. Router yang GA Tech gunakan, router Mikrotik. Kemudian klien yang GA Tech gunakan, klien Windows 7A dan klien Windows 7B. Di 11 router ini, GA Tech membagi menjadi 3 bagian. Yang di tengah-tengah R5, R6, R7 ini area backbone. Di R8, R9, R10, dan R11 ini area 1, dan R1, R2, R3, R4 ini area 2. Untuk alamat loopback area 1 di sini GA Tech gunakan 0.0.0.1. Area backbone secara default 0.0.0.0. Kemudian area 2 0.0.0.2. Itu alamat loopback untuk tiap-tiap area yang GA Tech gunakan. Di video sebelumnya GA Tech sudah mempraktekkan bagaimana melakukan pengujian dari klien A ke klien B menggunakan ping dan menggunakan tracer. Sekarang GA Tech akan coba mengatur bagian router yang ada di area backbone terlebih dahulu. Kita coba jalankan R5, kita klik R5. Di sini open console-nya itu masih dalam bentuk VNC, jadi kita rubah dalam bentuk putih. Ini kita matikan terlebih dahulu, kita stop R7. Kemudian kita klik kanan di router yang mau kita ganti konsolnya. Yang sebelumnya VNC, kita ganti ke putih. Sini ada konsol putih. Jadi kalau untuk agar putih tampilnya nanti kita pilih telnet sebagai konsolnya. Begitu juga dengan R6. Kita juga coba lihat konsolnya. Di sini VNC kita ganti menjadi telnet. Di R7 kita coba ganti juga ke telnet. Jadi jikalau sekiranya teman-teman tidak bisa meremote Mikrotik menggunakan telnet atau putih, silakan teman-teman ganti ke konsolnya ke VNC. Kemudian kita jalankan kembali router Mikrotik R5, kemudian R6 dan R7. Jadi ini area backbone yang kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian kita coba masuk ke konsol dari Mikrotik. Seperti biasa secara default Mikrotik loginnya itu adalah admin dan passwordnya kosong atau tidak menggunakan password, dan nama Mikrotik ini secara default nanti adalah Mikrotik. Jadi kita ganti sesuai dengan router yang sudah kita rencanakan topologinya. Di sini di bagian backbone ini ada 3 router, R5, R6, dan R7. Jadi untuk menggantinya sistem, identity, edit, value name, kemudian kita ganti menjadi R5. Kita simpan. Di sini kita sudah mengganti
mikrotik ini menjadi R5 di bagian identitinya. Kemudian di bagian topologi kita akan menambahkan IP address untuk Ether 3, Ether 1, dan Ether 2. IP-nya sudah kita tambahkan di bagian topologinya, jadi kita tinggal melakukan konfigurasi dan menambahkan di bagian address IP sesuai dengan topologi. Ini IP-nya 10.10.10.1/30 untuk Ether 3, oke. IP address address 10.10.10.1/30, interface-nya Ether 3, enter. Kemudian untuk Ether 2 di sini kita gunakan 10.10.10.29/30. Kita gunakan Ethernya Ether 2. Ini kita gunakan panah ke atas, jadi kita langsung edit. Di sini kita gunakan slash 10.10.10.29/30, enter. Kemudian Ether satunya kita gunakan 33, 10.10.10.33/30, enter. Kemudian kita lihat addressnya IP address print. Kita pastikan kita sudah menambahkan 3 address di 3 interface. 10.10.1 di Ether 3. Di sini kita lihat Ether 3. Kemudian untuk memudahkan kita nih, kita geser aja ke samping. 10.10.10.29/30 Ether 2 di sini. Ether 2 dan 10.10.10.33/30 untuk Ether 1. Sini sudah kita tambahkan 3 buah interface dan 3 address. Kemudian kita tambahkan routing untuk R5 ini, karena kita menggunakan routingnya routing OSPF instant enable default. Kemudian kita tambahkan network yang ada di R5, karena di R5 ini kita sudah menentukan areanya itu adalah area backbone. Routing OSPF area print ini merupakan defaultnya area backbone, jadi ini sebagai area backbone. Dan kita tambahkan network untuk area backbone ini. Routing OSPF network, add networknya, network yang menghubungkan antara R5 dan R6. Ini networknya 10.10.10.0/30. Areanya itu adalah area backbone. Oke. Area backbone. Kemudian kita enter. Kemudian kita lihat di sini network harus mempunyai IP address sebelum. Oh, di sini ada salah penulisannya. Di sini 10.0/30 areanya area backbone, enter. Kemudian kita lihat salah penulisan teman-teman, ini 10-nya berlebih karena IP versi 4 terdiri dari 32 bit, ini sudah berlebih 8 bit. Nih enter,
Harusnya bisa. Kita lihat routing OSPF network, kita coba print. Sini kita sudah tambahkan di networknya, areanya backbone. Kemudian untuk network yang terhubung ke R3 dan R4 ini merupakan areanya adalah area 1. Jadi kita tambahkan juga routing OSPF areanya kita tambahkan area ID-nya kita tambahkan 0.0.0.2, kemudian name-nya itu area 2. Sini area 2. Kemudian kita enter. Lalu kita tambahkan network yang terhubung dengan R3, R5 dan R4, R5. Karena R5 ini langsung terhubung ke area 2. Untuk network antara R5 dan R3 yaitu 10.10.10.28/30. Jadi kita tambahkan routing OSPF network OSPF network, kemudian kita tambahkan add network 10.10.10.28/30, areanya area 2. Enter. Kemudian kita tambahkan network yang menghubungkan R5 dan R4 yaitu 10.10.10.32. Tambahkan di sini 32. Kemudian routing OSPF network print. Kita lihat di sini terlihat bahwasanya kita sudah menambahkan 3 network yang menghubungkan antara R5 dan R6. Itu networknya adalah 10.10.10.0/30. Areanya bukan area backbone. Kemudian untuk R5 dan R3 networknya 10.10.10.28/30 itu area 2. Begitu juga dengan router R5 dan R4. 10.10.10.32/30 areanya ini adalah area 2. Di R5 sudah selesai pengaturannya. Sekarang kita coba lihat IP route print. Di sini kita melihat 3 gateway, akan tetapi belum ada routing yang aktif untuk OSPF-nya. Jadi nanti kalau seandainya kita coba atur R6, harusnya nanti di sini ada keterangan tambahan dari routing. Jadi routingnya akan bertambah nanti. Coba kita atur di R6. Ini kita coba masuk ke konsol dari R6. Kemudian di R6 ini kita coba login dan kita coba juga atur identitinya. Kita ganti menjadi R6. Sistem, identity, edit, value name, edit, value name, kemudian kita ganti menjadi R6. R6 kita simpan. Lalu di R6 ini kita coba tambahkan address. Di topologi ini terlihat 2 address yang kita gunakan dan 2 interface. Interface yang menghubungkan R6 dengan R5 dan interface
R6 dengan R7. Sini IP-nya 10.10.10.2/30 Ether 1 dan Ether 2-nya 10.10.10.5/30. Sekarang kita coba tambahkan di R6 IP address address 10.10.10.2/30, interface-nya Ether 1. Coba kita lihat, kita pastikan dulu 2 itu adalah Ether 1. Oke. Ether 1. Kemudian kita enter, lalu untuk Ether 2-nya langsung kita gunakan panah ke atas. Di sini kita tambahkan IP-nya 5. 10.10.10.5/30. Kemudian kita lihat IP address print. Pada bagian ini kita sudah menambahkan 2 address di 2 interface. Kemudian kita tambahkan routing untuk R6, routing OSPF instant enable default. Kemudian routing OSPF network yang terhubung ke R6 ini berarti ada 2 network yang menghubungkan antara R6 dengan R5 dan R6 dengan R7. Ini adalah networknya dan areanya adalah area backbone. Tambahkan add network 10.10.10.0/30, areanya adalah area backbone. Area backbone, enter. Kemudian yang menghubungkan antara R6 dengan R7 networknya 4. 10.10.10.4/30. Kemudian kita lihat bagian routingnya OSPF network print. Sudah kita tambahkan 2 network di area backbone. Kemudian kita lihat IP route print. Di sini sudah ada aktif dynamic OSPF di R6 karena untuk konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya sudah ada rutenya. Kita coba print. Di sini sudah ada aktif dynamic OSPF menghubungkan antara R5 dan R6. Jadi untuk R5 terhubung ke R7, di R5 ini sudah bertambah tabel routingnya aktif dynamic OSPF. Jadi di sini terlihat 10.10.10.4/30 ini tujuannya dan gateway-nya itu adalah 10.10.10.2. Jadi di saat router R5 ini mau terhubung ke router yang ada di network 10.10.10.4/30 yang melewati 10.10.10.2 terlihat di tabel routingnya di R5 ini. Sini R2. Ini merupakan gateway dari R5 mau terhubung ke network R6 dan R7. Untuk R5 dan R6 sudah kita atur konfigurasinya. Sekarang kita coba masuk ke R7. Ke R7 kita open. Kemudian kita coba ganti juga identitinya admin. Kemudian di bagian identity, sistem, identity, edit, value name-nya, enter. Kita ganti menjadi R7 Pro. Lalu di R7 ini kita bisa melihat topologinya. R7 terhubung ke R8, R7 terhubung ke R9, dan R7 terhubung ke R6.
R7 ini terhubung ke R8, ini areanya adalah area 1. R7 terhubung ke R9, areanya adalah area 1. Dan R7 dengan R6, ini areanya adalah area backbone. Jadi untuk pertama kita tambahkan dulu addressnya. Ini addressnya Ether 1 yang digunakan untuk menghubungkan antara R7 dengan R6. Untuk R7 terhubung ke R8, Ether yang digunakan itu adalah Ether 2, dan R7 dengan R9, Ethernya itu adalah Ether 3. Coba kita tambahkan addressnya terlebih dahulu. R7 IP address address untuk R7 dengan R6 10.10.6/30. Interface-nya Ether 1. Enter. Kemudian untuk R7 dengan R8 itu adalah 10.9. Ether 2. Kita ganti addressnya 9. Kemudian untuk Ether 3 IP-nya 10.10.10.13. Kemudian kita lihat IP address print. Di bagian ini terlihat kita sudah menggunakan 3 address dan 3 interface. Kemudian kita masuk ke routing OSPF instant enable default. Kemudian kita tambahkan area. Untuk area 1 routing OSPF area add area 0.0.0.1, name-nya area 1. Kemudian kita tambahkan network yang menghubungkan antara R7 dengan R6 adalah areanya backbone. Routing OSPF network add network 10.10.10.4/30, areanya area backbone. Lalu untuk R7 dengan R8 networknya 10.10.10.8. Kita tambahkan 8. Kemudian areanya itu adalah area 1. Area 1. Kemudian antara R7 dan R9 kita tambahkan juga networknya 10.10.10.12. Kemudian kita lihat di tabel routingnya IP rute print. Di sini sudah ada 3 rute OSPF. Di sini ada Active Dynamic OSPF. Kemudian di R6 kita lihat harusnya bertambah juga menjadi 1, 2, 3, 4 dan 4. Kemudian di R5 kita lihat juga tabel routingnya juga harusnya bertambah. Di sini dari 1 menjadi 1, 2, 3. 3 bertambah di tabel routingnya. Selanjutnya kita coba melakukan pengaturan di area 1. Di sini ada R8, R9, R10 dan R11. Kita coba jalankan R8, R9, R10 dan R11. Di sini ada notifnya bahwasanya R10 started, R9 started. Lalu kita coba melakukan pengaturan di R8. Kita ganti identitinya menjadi R8. Masuk admin. Kemudian kita ganti identitinya menjadi R8 system identity edit value name menjadi R8.
kemudian kita simpan, lalu kita tambahkan address di R8 ini, dua interface yang kita gunakan untuk menghubungkan R8 dengan R7 dan R8 dengan R10. R8 dengan R7 menggunakan interface-nya Ether 1, R8 dengan R10 Ethernya itu adalah Ether 2. Kita tambahkan address IP, address address 10.10.10.10/30, interface-nya Ether 1. Enter. Kemudian kita gunakan untuk Ether 2 10.10.10.17. Enter. Kemudian kita lihat IP address print. Di bagian ini terlihat networknya. Ini networknya ada dua network, 10.10.10.8/30, 10.10.10.10.16. Yang 10.10.10.8 itu yang menghubungkan antara R8 dengan R7. Sedangkan network 10.10.10.16 itu menghubungkan antara R8 dan R10. Kemudian kita tambahkan routingnya, routing OSPF instant enable default. Kemudian kita tambahkan, karena di R8 ini kita menggunakan areanya area 1 belum ada, jadi kita buat baru routing OSPF area add area ID-nya 0.0.0.1, name-nya area 1. Kemudian kita tambahkan network yang menghubungkan dengan router R8 dengan R7 dan R8 dengan R10. Routing OSPF network add network 10.10.10.8 10.10.10.8/30, areanya area 1. Kemudian 10.10.16 itu adalah untuk network yang kedua, 16/30 antara R8 dan R10. Enter. Kemudian kita lihat di tabel routingnya, IP, rute, print, ada terlihat aktif routing OSPF-nya 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya di sini pengaturan kita sudah benar. Lanjut kita atur di R9. Kita masuk ke R9. Admin. No. Kita ganti juga identitinya, sistem, identity, edit, value name. Kita ganti menjadi R9. Kita simpan. Di R9 ini kita menggunakan dua interface dan dua address sama dengan R8. IP address address ini IP-nya 10.10.10.14 10.10.10.14/30. Ini yang menghubungkan antara R9 dan R7. Interface-nya Ether 1. Kemudian menghubungkan antara R9 dengan R10 10.10.10.21/30. Ethernya Ether 2. Kita langsung kita tambahkan karena sama pengaturannya dengan R8. 21/30
Dan kita lihat networknya IP address print. Terlihat dua network dan dua address, dua network dan dua interface. Kita pastikan sudah sesuai dengan topologi yang kita rencanakan. Kemudian kita tambahkan routingnya, routing OSPF instant enable default. Kemudian routing OSPF area add area ID-nya, karena di sini adalah area 1, kita tambahkan ID area 1. Name-nya area 1. Area 1. Kemudian kita tambahkan network yang ada di R9. Routing SPF network add network. Di sini terlihat networknya 10.10.10.12/30. Itu menghubungkan antara R7 dan R9. Areanya area 1. Kemudian kita tambahkan juga untuk R9 dan R10. Kita lihat di tabel routingnya IP rute print. Di sini sudah terlihat di tabel routingnya. Sekarang kita coba atur di R10. Open. Kemudian di R11-nya kita coba jalankan juga. Sekarang kita masuk di R10. Admin. Kita ganti juga identitinya. System identity edit value name R-nya adalah R10. Kemudian kita tambahkan address di R10. Di R10 ini ada 3 address. Langsung tambahkan IP address add address 10.10.10.18. Itu menghubungkan antara R10 dan R8. 18/30. Interface-nya, ini ada interface-nya, interface Ether 2. Ether 2. Kita enter. Kemudian 10.10.10.22 yang menghubungkan antara R10 dan R9 di Ether 1. Enter. Kemudian di Ether 3 juga kita tambahkan juga addressnya 10.10.10.25. Kemudian kita lihat IP address print. Pada bagian ini terlihat 3 address, 3 interface, dan 3 network. Harusnya kita pastikan pengaturan di sini sudah benar. Untuk
Ether 18 di sini. Ini yang menghubungkan antara R10 dan R8. Ethernya adalah Ether 2, benar. Di sini udah betul pengaturannya. Kemudian 10.10.10.22 ini Ethernya adalah Ether 1, juga benar. Kemudian 25 di sini Ethernya Ether 3. Oke. Kemudian kita tambahkan routingnya. Routing OSPF instant enable default. Kemudian routing OSPF kita tambahkan areanya, area add area ID-nya, karena ini kita masih di area 1, 0.0.0.1, name-nya area 1. Kemudian kita tambahkan network yang terhubung ke R10. Ada 3 network, routing, OSPF, network, add network 10.10.10.16/30. Areanya yaitu area 1. Area 1 16, networknya yang kedua yang menghubungkan antara R9 dan R10 10.10.10.20. Routing ketiga di bagian networknya tambahkan 24. Kemudian kita lihat routing OSPF network print. Sudah kita tambahkan 3 network di areanya area 1, karena area kita di area 1, IP, rute, print. Ini tabel routingnya sudah ada. Kemudian kita coba di R11 seperti di R router sebelumnya, kita mengganti nama identitinya. Kita ganti admin, no system identity, edit, palu name, dan kita ganti menjadi R11. Ctrl O. Lalu kita tambahkan IP address yang terhubung ke R10, R11, kemudian R11 ke klien. IP address add address 10.10.10.26/30. Interface-nya Ether 1. Kemudian yang terhubung ke klien R11, IP address add address 92.68.20.1/24. Oke. /24. Di sini yang dibuat di label ini adalah networknya. Jadi kita tambahkan address untuk Ether 2 di R11 1/24. Interface-nya Ether 2. IP address print. Kemudian kita tambahkan routingnya. Routing OSPF instant enable default. Kemudian kita tambahkan areanya, routing OSPF area add area ID 0.0.0.1, name-nya itu area 1. Kemudian kita tambahkan network yang terhubung ke R11, routing SPF network add
network 10.10.10.24/30, areanya area 1. Kemudian yang terhubung ke klien, kita juga tambahkan routing OSPF network 192.168.20.0/24, areanya area 1. Kemudian kita lihat di tabel routingnya, IP rute print. Sini sudah terlihat tabel routingnya. Kita coba aktifkan DHCP server agar klien B ini mendapatkan IP otomatis. IP DHCP server setup, interface-nya Ether 2, address-nya alamat network dari Ether 2, kita enter sampai selesai. Oke, di sini kita sudah mengaktifkan DHCP server di R11 agar nanti klien B ini mendapatkan IP otomatis. Kita jalankan klien B. Kemudian sambil menunggu klien B ini started atau running, kita coba jalankan juga router di area 2 ini. Kita coba jalankan. Start juga R4, R2, dan R1. Jadi kita tinggal mengatur konfigurasi di area 2. Sekarang kita coba lakukan konfigurasi di R3, Open Telnet Protocol, admin. Kemudian seperti konfigurasi di router sebelumnya, kita mau ganti identity-nya, sistem, identity, edit, volume name, yang kita ganti menjadi R3, dan di R3 ini terlihat ada 2 address dan 2 interface. Langsung kita tambahkan. Di R3, IP address address 10.10.30/30, interface-nya Ether, ini ada Ether 2, enter, kemudian yang terhubung antara R3 dan R2. Tambahkan Ether 1, IP-nya 37, 10.10.10.37. IP address print, kita tambahkan routingnya, routing OSPF instant enable default. Kemudian kita tambahkan areanya di routing OSPF, area ID-nya 0.0.0.2, name-nya area 2. Kemudian kita tambahkan network yang terhubung ke R3, routing OSPF network network 10.10.10.28/30,
areanya area 2. Kemudian kita tambahkan network yang kedua 10.10.10.36. Kemudian kita lihat di tabel routingnya, IP, rute, print. Sini sudah terlihat tabel routingnya. Lalu kita berpindah ke R4. Pindah ke R4. Kita coba atur R4 ini sesuai dengan topologi yang sudah kita rencanakan. Admin. No. Kemudian kita ganti identitinya, sistem, identity, edit, value name, kita ganti menjadi R4. Kemudian kita tambahkan address IP, address address 10.10.10.34/30, interface-nya ether 2, lalu yang terhubung ke R2 di ether 1 tambahkan IP-nya 41. Kita lihat IP address print. Kemudian kita tambahkan routingnya, routing OSPF instant enable default. Dan kita tambahkan areanya dulu, routing OSPF area area ID-nya 0.0.0.2, name-nya area 2. Kemudian kita tambahkan network yang terhubung ke R4, routing OSPF network 10.10.10.32/30, areanya area 2. Kemudian kita tambahkan juga network yang kedua 40. Kemudian kita lihat di tabel routingnya IP rute print. Oke, selanjutnya kita coba atur R2. Admin. No, ini kita geser. Kemudian kita ganti juga identitinya, sistem, identity, edit, value name, kita ganti menjadi R2. Kita simpan. Kemudian kita tambahkan address yang terhubung ke R3, R4, dan ke R1. Di address addressnya sini 10.10.10.38 10.10.10.38/30, interface-nya ether 2, kemudian 10.10.10.42/30 di ether 3, 42. Kemudian yang terhubung ke R1 di ether 1, 45. Enter IP address print. Dan kita tambahkan 3 address dan 3 interface.
Kemudian kita tambahkan routingnya, routing OSPF instant enable default routing OSPF area add area ID-nya 0.0.0.2 karena areanya area 2. Kemudian name-nya area 2. Dan kita tambahkan network yang terhubung ke R2 routing SPF network add network 10.10.36/30 areanya area 2. Kemudian 40 10.10.10.40 dan 10.10.10.44. Kemudian kita lihat IP rute print. Ini terlihat tabel routingnya. Terakhir di R1 kita coba atur admin no, kita ganti identitinya system identity edit value name kita ganti menjadi R1. Kemudian kita tambahkan address sesuai dengan topologi. Di sini ada dua address yang terhubung ke R2 dan yang terhubung ke klien A. IP address at address 10.10.10.46/30. Interface-nya Ether 1. Kemudian yang terhubung ke klien A di Ether 2, tambahkan address-nya 192.68.10.1/24. Enter. Kemudian kita aktifkan DHCP servernya. IP DHCP server setup agar klien A mendapatkan IP otomatis Ether 2. Oke, kita enter sampai selesai. Kemudian kita tambahkan routing di R1. Routing OSPF instant enable default. Kemudian kita tambahkan areanya routing OSPF area add area ID-nya 0.0.0.2 name-nya area 2. Kemudian kita tambahkan network-nya routing OSPF network add network 10.10.10.44/30 areanya area 2. Kemudian kita tambahkan routing OSPF network add networknya 192.168.10.0/24 areanya area 2. Enter. Kemudian kita lihat tabel routingnya IP rute print. IP rute print. Kita pastikan di sini coba IP address print IP address print 46 berarti 44. Coba kita lihat routing OSPF network print.
Oke, udah benar. Kemudian kita lihat di bagian area routing OSPF area print di sini udah benar juga 0.0.0. Sekarang kita coba jalankan klien A di R2. Coba kita lihat R2 tabel routingnya. Ini R1 kenapa tidak ada tabel routing OSPF-nya? Coba kita lihat pengaturannya di R1 IP rute print. Di mana salahnya ini? 10/1 di R1. Coba di R2. Di R2 Ctrl C IP address print. Oke, address print 44 berarti 44 dan 45. Oh, di sini salahnya teman-teman. Di sini harusnya 45 addressnya. Oke, di sini kita terjadi kesalahan di number 2. Harusnya di tabel di R1 juga ada tabel routingnya. Sini belum ada tabel routingnya. Sini. Jadi permasalahannya di R2 IP address edit numbernya number 2. Ini ada number 2 flagnya itu. Kemudian yang kita ganti addressnya ganti menjadi 45. O kita lihat di tabel routingnya IP rute print. Oke, kemudian di R1 harusnya kalau benar, kalau tidak ada permasalahan di konfigurasi, harusnya juga ada tabel routingnya. Ini udah benar. Sekarang kita coba lihat di klien. Di klien A. Ini kita coba jalankan klien A. Kemudian kita cek IP address di klien A ini. Kita coba cek di CMD IP config/al. Di bagian ini terlihat kita mendapatkan IP secara otomatis. Di sini ada DHCP enable, yes. Ini IP-nya 192.168.10.254. Berarti R1 yang memberikan IP. Sekarang kita coba ping ke Ether 2 yang di R1 addressnya. Kita coba ping 192.168.10.1 connect R1 di Ether 2 nya connect. Sekarang kita coba cek di klien 2. Coba jalankan juga. Kita jalankan. Kemudian kita close. Kemudian kita lihat IP addressnya. IP config/al. IP-nya yang terdapatkan 192.168.20.254.
Sekarang kita coba ping ke klien A. Ping 92.168.10.254. Di sini sudah connect. Jadi antara klien B dengan klien A sudah bisa lakukan proses ping. Sekarang kita lihat tracernya. Tracer dari klien B ke klien A. 192.168.10.254. Salah tulisan tracernya salah teman-teman. Tracer 192.168.10.254. Rute pertama di IP 192.168.20.1 yang IP di sini. IP di Ether 2 ini. Kemudian ini rute yang kedua 10.10.25. Oke. Kemudian 17, setelah 17 9 5 1 30 42 46 dan sampai ke 254. Begitu juga dari klien A kita ping ke klien B, ping 92.168.20.254. Harusnya juga reply. Kemudian kita lihat hasil tracernya. Tracer 92.168.20.254. Di hasil tracer ini akan melihatkan seluruh rute yang dilewatin oleh klien A ini menuju ke klien B. Harusnya seluruh gateway yang menghubungkan antara klien A ke klien ini akan terlihat di hasil tracernya. Hasil tracernya di sini terlihat nih gateway yang pertama di sini, dan begitu juga di gateway yang lainnya atau di rute yang lainnya. Untuk penjelasan ini sudah GATTEC sampaikan di video sebelumnya. Jadi silakan teman-teman coba praktekkan seperti ini. Apabila teman-teman mempunyai kendala saat praktek, silakan kirimkan di bagian komentar. Nanti kita coba diskusikan bersama. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum support channel GATTEC, silakan bantu supportnya dengan cara berikan subscribe, berikan like, dan berikan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.